pasal tayammum. Ya. Wa syaraitu tayammumi khamsatu asya. Syarat dibolehkannya tayammum itu ada 5 perkara. Syarat bolehnya tayammum itu karena 5 perkara. Bolehnya tayammum. Kalau syarat berarti kalau nggak cukup syaratnya jangan ya Bu. Gitu. Syarat ini ketentuan pokok. Yang pertama wujudul udri, karena adanya udur, halangan, karena adanya udur. Bisa parin baik udur karena perjalanan, safar ya, musafir maksudnya, au maradin atau karena sedang sakit. Enggak boleh terkena air. Ini yang pertama. Contoh ini Bu. Suaminya sakit. Tapi kepengen. Yang sakit kan badannya Bu. Yang yang gak sakit lah. Ini gak apa-apa Bu, biar gak ngantuk ya. Tapi bener banyak rata-rata. Walaupun sakit badannya, ada yang tidak sakit. Dia kepengen, tapi kata dokter belum boleh mandi karena sedang sakit. Nggak usah bingung kalau dia minta, kasih aja. Nanti mandinya ganti tayammum. Begitu caranya. Ada yang nanya, Ustaz, tayammumnya debunya seberapa banyak gitu? Apa debunya seember terus dimandiin gitu ya? Nah ini pentingnya ngaji Bu, ya nggak kayak gitu kali. Masa seember dimandiin? Tayamum pengganti mandi wajib sama pengganti wudhu sama caranya. Nah ini gunanya ngaji. Kalau ibu-ibu nggak ngaji, waduh Pak, kata dokter belum boleh kena air. Berarti papa tayamum aja karena saking ngebetnya kan. Ya udahlah tayamum nggak apa-apa. Istrinya cari debu seember ya Bu ya, buat mandiin suaminya. Allahu Akbar. Habis mandi debu kayak genderuwo nanti dia. Enggak begitu. Nah pentingnya ngaji buat kita ya. Jadi yang pertama syaratnya bolehnya tayammum itu karena ada udzur, tidak boleh menggunakan air. Udzurnya baik karena safar atau karena sedang sakit yang enggak boleh mandi. Yang kedua wadukhulul waqti shalah. Sudah masuk waktu sholat. Wadukhulul waqti sholah. Sudah masuk waktu sholat. Berarti tidak boleh ya Bu, tayammum belum masuk waktu sholat. Contoh, ibu-ibu mau sholat zuhur, tayammumnya belum adzan zuhur, belum masuk waktu zuhur, nggak sah. Jadi sekarang kan jam 12:15 ya zuhur ya. Tayammumnya jam 12 pas nggak sah, belum masuk waktu sholat. Nanti begitu masuk waktu sholat baru boleh tayammum. Jelas ya? Nah, itu harus dipahami betul ini. Kemudian mau sholat maghrib, tayamumnya sebelum maghrib nggak bisa. Nanti ketika sudah masuk waktu maghrib baru tayamum. Itu syarat ini. Beda sama wudhu. Ibu-ibu wudhu jam 11. Zuhur sholat nggak apa-apa. Atau ibu-ibu wudhu dari berangkat pengajian tadi, sholat asar nggak wudhu lagi nggak apa-apa. Yang penting tidak batal. Selanjutnya wat tolabul ma, mencari air. Jadi sudah ada usaha dulu untuk mencari air. Kemudian yang berikutnya wa ta'adzuru isti'malihi. Ada udzur halangan untuk menggunakan air tersebut. Ada udzur atau halangan dalam menggunakan air tersebut. Selanjutnya wa zuhub ba'da tolab. Setelah kita mencari-cari air, memang tidak ada air sejauh kemampuan kita, jangkauan kita mencari airnya. Kemudian yang berikutnya wa turabut tahiru, debu yang suci, lahu gubarun, yang merupakan debu wajhul ard, bagian atas bumi. Ini debu ya Bu, debu ya sama-sama tanah, kalau lumpur nggak bisa maksudnya. Dia harus berbentuk debu, bagian dari permukaan bumi.
Selanjutnya wa in khalatuhu jisun aw ramlun lam yujzi. Kalau kecampur tepung nggak boleh. Apalagi kecampur bedak, nggak boleh. Ibu-ibu sekilit kan bedak sama kayak debu kan. Jadi tayamumnya pakai bedak, nggak boleh. Tayamumnya harus menggunakan debu. Juga tidak berupa kerikil ya. kerikil atau pasir ya. Karena dia bukan merupakan debu tapi merupakan batu. Jadi demikian. Ini syarat sahnya tayamum. Atau begini Ibu, ada air ya. Tapi air itu sedikit. Ada air nih. Air itu sedikit. Kalau digunakan untuk wudhu atau mandi, airnya habis, sedangkan air itu berguna untuk minum. Berguna untuk minum. Termasuk untuk ngasih minum hewan. Kayak kambing, kucing ya, kerbau. Ada air sedikit, tapi kebo harus minum, kambing harus minum, kucing harus minum. Maka boleh airnya nggak dipakai wudhu, kita tayamum saja boleh. Jadi li'atasi hayawani muhtaram bahasa fikihnya. Untuk memberi minum hewan-hewan yang dimuliakan. Ghairu muhtarami sittatun, tapi yang tidak perlu dimuliakan ada 6 jenis hewan. Yang tidak perlu dimuliakan ada 6 jenis makhluk. Bukan hewan, makhluk maksudnya ya. 1, tariku sholah. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau air cuma sedikit, ada orang yang nggak sholat minta minum, udah biarin aus aja dia, nggak sih kasih minum. Airnya buat wudhu saja, karena meninggalkan sholat. Kemudian yang berikutnya wazanil muhson, pezina muhson. Siapa pezina muhson? Orang yang sudah menikah atau janda duda dan dia berzina. Itu pezina muhson, tidak perlu dimuliakan. Kemudian yang berikutnya wal murtad, orang murtad, tidak perlu dimuliakan. Yang keempat wa kafirul harbi, orang kafir harbi. Harbi itu apa? Orang kafir yang menjajah orang Islam, kayak Belanda zaman dulu ya, kayak Jepang waktu masih menjajah, itu kafir harbi namanya. Atau Israel yang menjajah Palestina, jadi yang memerangi orang Islam, harbi, itu nggak perlu dimuliakan. Tapi kalau non Muslim, non Islam ya Bu, kita bertetangga harus dimuliakan, harus dihormati, walaupun beda agama gitu. Tapi kalau yang memerangi, yang menjajah kita, maka tak perlu dimuliakan. Yang nomor 5 wal khinzir, babi. Babi nggak usah dimuliakan. Yang nomor 6 wal kalbul akur, anjing yang galak. Termasuk anjing gila ya, nggak perlu dimuliakan. Jadi setelah tak pikir-pikir, ternyata yang nggak sholat sama kayak babi, sama kayak anjing. Anjing itu bahasa halusnya apa sih Bu? Segawon, segawon. Kiri yang tengah-tengah ya Bu. Kiri. Babi itu bahasa halusnya apa ya? Celeng paling, yang agak dihalus-halusin ya. Tapi ibu-ibu ini, saya juga, ibu-ibu jangan ini sering berbuat dosa. Mengapa sering berbuat dosa? Sering nulis yang kencing di sini anjing. Anjingnya enggak, kok kata anjing, enggak pernah gua kencing di situ. Salah, enggak boleh ngomong-ngomong gitu begitu. Kata adab sopan santun itu penting. Budaya kesantunan harus ada. Yang buang sampah di sini babi. Babi tersinggung lah, enggak pernah buang sampah di situ kata dia. Astagfirullahaladzim. Manusia ini tukang fitnah ya Bu ya. Apa-apa menyalahkan hewan, mencari kambing hitam, enggak boleh. Jadi orang yang enggak sholat setara dengan celeng sama kiri tadi itu, setara. Makanya kalau kata kakek saya, suami yang enggak sholat nikah sama istri yang sholat, istrinya tidur sama celeng. Iya, sama celeng. Setaranya kayak gitu. Kalau dibalik, suaminya sholat, istrinya nggak sholat, istrinya kiri. Kiri ya Bu. Terus saya nanya, kayak kata saya, suami nggak sholat, istri nggak sholat. Kata kakek,
celeng sama kiri kumpul jadi satu. Jadi subhanallah tuh saking hinanya di mata Allah ya Bu, orang-orang yang meninggalkan sholat tersebut, sampai termasuk ghairul muhtaram, yang tidak perlu dimuliakan, orang yang tidak sholat itu. Makanya jangan tinggalkan sholat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan karena sholat yang kita amalkan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya rukun tayammum atau fardunya tayammum. Fardu tayammum. Ini sudah kita masuk ke teknis pelaksanaan ya. Fardu tayammum. Wa faraiduhu arba'atu asya. Fardu atau rukunnya tayammum ada 4 perkara. Rukun tayammum ada 4 perkara. 1, an-niyah, berniat. 1, berniat. 2, wa mashul wajhi, menghusap muka. Menghusap muka. 3, wal yadain ma'al mirfaqain, menghusap kedua tangan hingga ke siku. Menghusap kedua tangan hingga ke siku. 3 ya. 4, wa tartib, tertib berurutan maksudnya. Enak ya Bu, niat, muka, tangan, tertib. Nah, itulah 4 rukun tayammum. Kita ulas dari niat. Kapan kita berniat? Berniat itu waktu ngangkat tangan dari ngambil debu. Nanti kita pelajari kaifiatnya. Dari ngambil debu begini. Dari kita ngambil debu, ngangkat ya Bu, niat kita. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Nah, ini niat paling simpel. Nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Aku niat tayamum karena Allah Ta'ala. Itu paling simpel. Bisa digunakan untuk pengganti wudhu maupun pengganti mandi wajib. Ngangkat. Waktu ngangkat tangan niatnya. Kalau wudhu kan waktu nyuci muka niat. Kalau tayamum waktu ngangkat tangan. Itu berniatnya. Niat boleh bahasa Indonesia. Boleh. Aku niat tayamum karena Allah Ta'ala. Apalagi bahasa Indonesia ibu-ibu bisa tambah. Aku niat tayamum pengganti wudhu. Aku niat tayamum pengganti mandi karena Allah Ta'ala. Boleh sedemikian rupa. Itu pertama niat. Niat diucapkan dengan lisan boleh, di hati saja cukup, nggak apa-apa. Asal jangan tidak berniat sama sekali. Karena kalau tidak berniat tidak sah tayamumnya. Semua ibadah muqayyad, kayak wudu nggak pakai niat nggak sah. Salat nggak berniat nggak sah. Jadi harus berniat, walaupun di hati niat. Jadi begitu. Selanjutnya tentang menyapu muka. Bagaimana cara menyapu muka? Disapu selintas saja. Ini debunya nggak usah diratakan. Kayak orang bedakan, selintas saja. Begini caranya. Ngambil debu lagi kita, ngambil debu ya. Nanti kaifiatnya saya ajari dari awalnya. Bagian sini ya Bu, bagian sini, taruh di sini. Nah begini ya, cara begini. Taruh begini, kelingkingnya ditempelkan, tarik ke bawah dari hidung, tarik ke bawah sampai ke dagu ya. Nah, baru telapak tangannya dirapatkan ke pinggir. Nah, narik ke atas kan begitu. Nah, begitu. Itu cara tayamum. Jadi bukan begini-begini, bukan. Begitu, selintas saja, tarik ke bawah, lalu ke atas ke samping. Jadi ke bawah, dari atas ke bawah ngambil tengah. Begitu ke atas kita ngambil samping. Dah, begitu aja. Itu cara tayamum. Simple. Selanjutnya, wal yadain ma'al mirfaqain. Kedua tangan sampai ke siku. Sampai siku. Kita ngambil debu lagi. Kan niat sudah di awal ya. Di pertama, ngambil debu lagi. Begini caranya. Jangan begini ya, Bu. Kalau begini mustakmal dia. Harus ngambil debu lagi, tapi harus begini. Nah, begini caranya. Pinggirnya. Nah, kalau cara menghusap tangan bagaimana? Telapak tangan kanan tengadahkan ke langit. Begini. Karena duluan akan kita usap. Nah, telapak tangan kiri, jari ketemu jari ya, Bu. Nah, gini. Jari ketemu jari, tarik tangan kiri yang jalan, tangan kanan biar. Tarik begini sampai ke siku.
Setelah sampai ke siku, telapak tangan kanannya hadapkan ke bumi. Nah, begini. Nah, telapak tangan kiri kita rapatkan, sisakan jempol saja. Rapatkan, genggamkan. Digenggamkan. Nah, begini. Jempol ketemu jempol nantinya. Ingat, yang ini jangan sampai kehusap. Karena dipakai untuk tangan kiri nantinya. Nah, tangan kiri begini. Sudah tengadah ke langit, ya. Bagian bawah tangan, ya. Bagian bawah tangan sudah kita usap nih dengan debu yang di jari-jari. Debu yang di jari-jari. Sudah sampai ke siku, balikkan ke bawah. Begini, rapatkan tangannya, sisakan jempol saja. Digenggam, tangan kiri itu digenggam. Begini. Selesai. Itulah tayamum. Sekali-sekali, jangan 3 kali. Ada yang bingung, Ustadz, saya malas tayamum ngapa? Kumur-kumurnya gimana? Gitu. Kumur-kumur debu gitu ya. Allahu Akbar. Gitu doang, Bu. Jadi nggak pakai nyuci kaki, enggak gitu. Nggak pakai ngusap kaki, nggak pakai kuping gitu ya. Ya daki semualah kupingnya. Jadi tangan sama muka dan tangan saja. Nah, saya praktikkan kaifiyat dari awal. Minum sebentar. Kaifiyat di awalnya begini. Siapkan debunya ya, Bu. Jangan debu campur tele kucing, jangan. Debunya begini, ya. Angkat. Begini, ya bentur kan ya, begini. Setelah ngambil debu begitu, ngambil debu begini, sambil berniat ya Bu, mau ngangkat ke muka, nawaitu tayammuma lillahi ta'ala. Jangan pas ngusap muka, pas ngangkat tangannya niatnya ya. Boleh bahasa Indonesia, saya niat tayammum karena Allah Ta'ala. Kemudian kita tempel di muka, nah gini, sela-sela begini, pinggir tangan jangan langsung semua ya, ditempel begini, tarik ke bawah, sampai ke dagu. Rapat ke samping, lalu ke ataskan begitu. Sudah. Ya enggak mesti rata debunya, yang penting satu lintas saja. Ngambil debu lagi, ngambil debu lagi, ya. Boleh satu tempat. Yang penting debu yang di tangan jangan kepake, ya. Satu tempat ngambil debu lagi. Nah, beginiin lagi, biar enggak jatuh ke sana debunya. Begini lagi. Tangan kanan, tarik begini. Begini, tarik. Sampai siku ya. Kemudian balikkan telapak tangan kanannya ke bawah ke bumi, rapatkan. Sisakan jempol saja, diangkat sedikit aja jempolnya. Nah, begini. Selesai ya. Lalu tangan kiri tarik begini dari jari-jari, terus debu yang di jari-jari aja yang dipakai. Sampai ke siku, balikkan ke bawah begini, rapatkan telapak tangannya, sisakan jempol saja. Begini. Selesai. Itulah cara tayamum. Mengapa kita sering pindah tempat kalau tayamum itu? Karena kita kan mungkin di dinding. Debunya kan cuma sedikit. Sini sudah kepake, pindah sebelah sini. Tapi kalau debunya disediakan di satu tempat, di nampan sudahan, ya udah debu itu saja. Bisa berkali ambil. Tapi debu yang sudah nempel di tangan jangan lagi balik ke situ. Biar tidak mustakmal. Debu yang sudah di tangan nggak boleh terpakai. Biar tidak mustakmal. Tapi yang di situ tidak apa-apa. Berkali-kali diambil. Makanya orang dulu banyak tayamum itu memang menyediakan khusus debunya ditaruh di tempat tertentu untuk tayamum. Karena dulu kan termasuk susah airnya. Jadi itu cara tayamum. Tayamum buat wudu maupun buat mandi wajib sama. Tidak ada bedanya. Ya kalau sudah sembuh sakitnya baru nanti mandi beneran ya. Jadi begitu. Selanjutnya saya masuk ke sunnahnya dulu sekarang. Wa sunanuhu satu asya. Sunnahnya wudu itu ada 3 perkara. Yakni at-tasmiyah. At-tasmiyah, membaca bismillah. Membaca bismillah. Selanjutnya wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri, itu sunnah. Buat tangan tadi terutama ya. Wal mualah, yakni berurutan. Ya gitu aja, enggak terlalu banyak. Sekarang kita masuk ini yang terpenting. Walladzi yubtilut tayammuma satu asya. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Yang pertama, ma abtalal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, maka membatalkan tayamum. Nanti kita bahas lagi ya. Ma abtalal wudu. Apa saja yang membatalkan wudu, maka itu membatalkan tayamum juga. Selanjutnya yang kedua,
Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah. Melihat air. Melihat air ya, Bu. Fi ghairi waqti shalah. Yang penting melihat airnya bukan pas waktu sholat. Jadi kalau kita sudah sholat, air ngucur, ya nggak batal. Sholatnya nggak perlu dibatalkan, sholat aja sampai selesai. Tapi kalau kita belum sholat, udah tayamum nih, karena nggak ada air ya Bu, karena nggak ada air, kita tayamum. Pas mau sholat, air ada, batal tayamumnya. Jadi kita harus berwudu. Jelas ya? Begitu mau sholat, kok air datang, batal tayamum, kita wudu. Kecuali tayamumnya karena nggak boleh kena air, lain ya. Ini tayamum karena tidak ada air. Tapi kalau tayamumnya mungkin karena sakit dan nggak boleh kena air, maka nggak batal walaupun ngelihat air, karena memang sedang tidak bisa menggunakan air. Selanjutnya yang ketiga, waridah, murtad dari Islam. Murtad dari Islam adalah perkara yang membatalkan tayamum. Ini batuknya namanya Bu, batu kanji namanya ya, kata orang Palembang. Saya kan kemarin kena gejala tipes ya, jadi batuknya masih nyisa. Batu angin namanya ya Bu, bukan corona, bukan, percayalah. Baik, yang berikutnya kita masuk ke pembatal wudu. Kan apa saja yang membatalkan wudu, maka dia membatalkan tayamum. Yakni ma kharaja minas sabilain. Yang membatalkan wudu tadi, seperti yang sudah kita kaji sebelumnya, apa saja yang keluar dari dua jalur pembuangan, batal wudunya. Walaupun yang keluar angin, bukan kotoran ya. Angin kan bukan kotoran. Makanya kalau ibu-ibu buang angin, enggak perlu dicuci. Tapi kalau buang hajat kecil maupun besar harus dicuci. Tapi kalau buang angin enggak, karena angin bukan kotoran. Walaupun sengit baunya. Tapi kalau buang angin campur kecipirit, iya lain. Itu kotoran. Selanjutnya, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin. Tidur. Kecuali tidurnya, posisi begini. Pantatnya masih di lantai. Itu tidak membatalkan wudu. Atau tidak membatalkan tayamum juga. Ketiduran. Ibu-ibu pernah nggak ketiduran sambil duduk? Saya yang nggak pernah, karena saya nggak bisa ketiduran sambil duduk itu. Jadi kalau ada yang gampang betul ya Bu ya. Baru 5 menit pengajian udah ngorok. Subhanallah. Ketiduran sambil duduk. Nah itu nggak batal walaupun bangun. Wudunya nggak batal karena masih duduk. Tapi begitu sudah terlentang, maka dia batal. Selanjutnya, wazawalul akli bisukrin au maradin. Hilangnya akal karena mabok atau karena sakit. Kalau karena sakit kan bisa jadi kesurupan ya Bu ya. Kesurupan, hilang akal itu kan. Atau gila, itu membatalkan wudu. Atau pingsan ya Bu. Maradin itu pingsan. Pingsan membatalkan wudu. Selanjutnya, walam surrajulil mar'atal ajnabiyah min ghairi ha'il. Sentuhan kulit laki-laki dan perempuan al-ajnabiyah yang sah menikah. Sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sah menikah, halal menikah, itu tanpa pembatas, maka dia batal wudu, batal tayamum juga. Tanpa pembatas. Kalau pakai pembatas tidak batal. Jadi begitu. Makanya suami istri jadi batal karena sah menikah, halal menikah. Selanjutnya, wa masu farjil adamiyyi bi batinil kaffi, menyentuh farji, kemaluan anak Adam. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang berikutnya, wa masu halqati duburihi alal jadid, menyentuh anus, saya gunakan bahasa vulgar aja ya, dengan telapak tangan, itu batal juga. Ini pembatal wudu adalah pembatal tayamum juga. Ini yang perlu kita ketahui. Baik, sampai di sini. Nah, masih ada dikit lagi sebelum tanya jawab ya. Selanjutnya, wayat tayammamu likulli faridatin. Wayat tayammamu likulli faridatin. Tayamum itu berlakunya untuk satu sholat fardu. Untuk satu sholat fardu. Jadi kalau ibu-ibu tayamum untuk sholat zuhur ya,
Terus belum batal sampai asar. Belum, oh makasih. Pakai air hangat aja. Belum batal sampai asar. Begitu sholat asar, nggak bisa langsung sholat asar. Harus tayamum lagi. Karena tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Kayak maghrib tuh, maghrib kita tayamum sholat. Sampai isya belum batal. Tetapi isyanya harus tayamum lagi. Karena tayamum hanya untuk satu sholat fardu. Tapi boleh untuk beberapa sholat sunnah. Yusalli bitayammumin wahidin ma sya'a minan nawafil. Dan boleh dengan satu tayamum mengerjakan banyak sholat sunnah. Misal, habis sholat zuhur, kita sholat zuhur pakai tayamum tuh. Habis sholat zuhur pengen ba'diyah, boleh, nggak apa-apa, karena sholat sunnah. Karena sholat sunnah. Atau sholatnya taraweh, misalnya witir ya bu ya, tahajud, dengan satu tayamum boleh. Tapi kalau sholat wajib hanya untuk satu tayamum. Satu tayamum hanya untuk satu sholat wajib, itu maksudnya. Jadi demikian. Sekarang silahkan, kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan.